welcome to my podcast channel yang akan nemenin kalian di waktu senggang untuk share life stories about humans and news update. So stay tuned and enjoy the podcast. See ya! Itu dia. Nah, lalu ketiga itu tentang receiving gift, orang yang memiliki bahasa kasih receiving gift. Nah, mungkin kita pikir receiving gift itu kayak hadiah matre nih atau apa. Nah, sekali lagi ini orang yang mempunyai bahasa kasih ini bukan matre ya. Ini memang bawaan dari sananya istilah orang yang mempunyai ini. Mereka akan sangat dikasih ketika pasangannya atau orang terdekatnya memberikan hadiah-hadiah kecil, nggak harus mahal. Ingat, nggak harus mahal. Namun barang-barang yang mungkin kayak hal-hal kecil yang kalian buat dari kertas pun, kalau misalkan itu setulus hati kalian berikan kepada orang yang memiliki bahasa kasih receiving gift ini, mungkin itu akan sangat merasa spesial mereka ketika menerima pemberian dari kamu itu. Walaupun pada dasarnya setiap orang mungkin senang lah ya kalau misalkan dikasih barang-barang atau dikasih something yang spesial juga. Tapi orang yang punya love language ini sangat khusus gitu, merasakan spesial lah ketika menerima hadiah dari seseorang yang dia cintai atau orang yang dikasihi. Nah, selanjutnya ini pelayanan atau acts of service. Orang yang punya bahasa kasih acts of service ini adalah orang yang mungkin kalau kita nggak sadar ya, ketika kita ngejudge itu orang manja banget sih atau mau banget jadi babu. Nah, orang yang punya love language acts of service atau melayani atau pelayanan ini biasanya sangat merasa dikasihi ketika orang-orang sekitarnya sering atau membantu dia dalam hal-hal apapun, dalam hal kecil, dalam hal besar. Mungkin kayak perkara minta tolong buang sampah aja, ketika orang yang mempunyai love language act of service ini akan sangat merasa dikasihi ketika pasangan atau teman-temannya atau orang sekitarnya membantu dia, misalkan dalam buang sampah aja gitu. Terus misalkan mungkin kalian sering gitu dapetin kayak teman-teman lihat pasangan kayak ada yang minta tolong dibawain lah, inilah diminta tolong gitu untuk dalam hal tertentu. Nah, biasanya jika kalian atau pasangan kalian mempunyai love language ini, coba deh kalian kayak membantu hal-hal yang mungkin tanpa mereka sebutkan, ketika kalian bantu mereka akan sangat merasa dikasihi. Dan juga selanjutnya sentuhan fisik atau physical touch. Please jangan anggap bahasa kasih ini negatif ya, atau berkaitan dengan sentuhan seksual. Karena orang yang punya bahasa kasih ini beda. Mereka mempunyai bahasa kasih ini akan merasa dikasih memang ketika seseorang memberikan pelukan, ciuman mungkin itu untuk yang berpasangan, tepukan di pundak atau mengelus, membelai. Nah, ketika kalian memiliki bahasa kasih ini, orang yang memiliki bahasa kasih ini akan merasa sangat dicintai ketika orang sekitar memberi sentuhan fisik pada mereka. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita mau lihat atau mau tahu orang dengan bahasa kasih ini, coba amatin ketika dia sedang melihat anak kecil atau melihat anak kecil. Ketika mereka lihat anak kecil langsung kayak gemes, langsung dipeluk, langsung dicium, mungkin ya bahasa kasihnya itu physical touch. Dan juga mungkin kalau kita lihat untuk anak-anak ya, anak-anak yang punya bahasa kasih ini biasanya mereka sering kayak gelendotan atau meluk tiba-tiba, kiss. Nah, itu biasanya orang yang punya bahasa kasih physical touch. Nah, jarang sekali nih kita mengetahui bahasa kasih dari pasangan atau anggota keluarga kita, sehingga kita ya nggak tahu lah kita nggak dapat menyatakan kebutuhan atau memberikan bahasa kasih dari pasangan atau keluarga kita. Misalkan kita nggak tahu kebutuhan atau nggak tahu bahasa kasih orang tua kita,
atau pasangan kita, otomatis kita nggak akan bisa tahu nih bagaimana cara kita untuk menyenangkan mereka. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak terbuka ataupun mereka nggak tahu, nah mungkin aja mereka nggak akan memberikan gitu bahasa kasih, atau nggak akan tahu bahasa kasih yang kita miliki. Nah, so buat kalian gitu yang punya bahasa, yang udah mengetahui atau menyadari bahasa kasih kalian masing-masing, mungkin bisa biasanya yang udah tahu itu mereka akan memberikan atau mengekspresikan bahasa kasih yang mereka miliki itu sendiri kepada orang lain. Misalkan waktu momen atau yang tentang quality time, biasanya mereka akan memberikan waktu yang khusus juga buat orang-orang sekitar walaupun mereka sibuk. Terus misalkan love of affirmation, orang yang punya bahasa kasih itu biasanya mereka sering muji orang, sering memberikan pujian lah kepada orang. Receiving gift, orang yang punya bahasa kasih receiving gift, biasanya mereka lebih suka nih untuk bagi-bagi. Mungkin banyak ya di kampus-kampus yang sering kasih hadiah, semangat ya, itu mungkin ada affirmation, ada receiving gift juga, dan melayani dan sampai sentuhan fisik ya. Dengan kita tahu bahasa kasih orang terdekat kita, setidaknya kita tahu nih gimana cara untuk mengasihi, mengekspresikan cinta atau kebutuhan mereka. Nah, khususnya mungkin buat pasangan atau sebagai anak dan orang tua, untuk orang tua dan untuk anak-anak juga. Nah, begitu juga dengan pasangan, apa yang dia butuhkan, apa yang kita butuhkan, cara handle ketika dia lagi need something yang berkaitan dengan love language-nya, jadinya kita udah mulai tahu ya. So, ini juga ada lab testnya, mungkin udah menyebar sih, tapi mungkin kalian bisa mengetahui lebih ya kalau kalian bisa melihat sehari-harinya, kayak contoh lah, kayak ada yang sering minta bantuan dalam hal kecil, minta tolong ini, berarti receiving gift gitu ya. Pokoknya bisa lah kita mengamati dalam kehidupan sehari-hari. So, semoga topik kali ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa terapkan ke keluarga kalian or doi. Jadi makin bisa ngerti kebutuhan mereka. Jadi jangan tiba-tiba ada your boyfriend or your girlfriend need something, hanya butuh untuk dibantu A, B, C, atau tiba-tiba mereka bilang untuk pengen ketemu nih. Ya, jadi kalian bisa saya bisa nebak lah ya bahasa kasih mereka tuh apa. Oke guys, cukup sekian untuk podcast kali ini. Buat kalian ada kritik dan saran, gue sangat terbuka untuk kalian memberikan kritik dan saran, dan juga masukan-masukan untuk topik selanjutnya. Dan ya, tetap stay healthy yang masih dalam proses isolasi diri di rumah, di rumah aja ya, hashtag itu. Tetap patuhi pemerintah dulu ya untuk saat-saat ini. Oke guys, sampai ketemu di podcast selanjutnya. See ya.